Oke, metode yang kedua adalah metode interpolasi linier. Nah, tadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode setengah interval. Metode tersebut mudah tetapi tidak efisien. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai eksak itu diperlukan langkah iterasi yang cukup panjang. Nah, sekarang kita mencoba metode interpolasi linier. Metode ini dikenal juga dengan metode false position. Ilustrasinya atau prinsipnya adalah step-stepnya seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu sama dengan metode sebelumnya, kita tentukan dulu dua nilai asumsi di awal. Misal di sini xi dan xi plus 1. Kemudian kita hitung y-nya berapa. Jadi di sini sama seperti tadi juga, xi dan xi plus 1 harus menghasilkan nilai fx yang berlawanan tanda, jadi satu negatif, satu positif. Nah, kalau sudah ketemu dua titik tersebut, maka kita hitung fx-nya, lalu kita garis secara tegak lurus sehingga kita mendapatkan sebuah segitiga, misalnya pada area yang saya arsir warna kuning ini. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat segitiga sebangun, kita cari X star-nya. Kalau metode sebelumnya kita cari nilai tengah atau XT, sekarang kita cari X star-nya dengan rumus seperti ini. Nah, rumus ini kita peroleh dari segitiga sebangun. Misalnya kita memiliki segitiga ini dengan panjang alas dan tingginya A dan B gitu misalnya, kemudian di tengahnya kita punya lagi misal C dan D begitu. Jadi perbandingan antara A dan B itu sama dengan C dan D. Nah, ini kita terapkan pada segitiga yang warna kuning ini, sehingga kita peroleh rumus X star sebagai berikut. Coba ini nanti diturunkan sendiri-sendiri bagaimana mendapatkan rumus yang ini. Nah, setelah kita dapatkan X star-nya, kemudian kita lanjutkan lagi step perhitungannya. Kita hitung kembali fx-nya pada X star ini. Oh, ternyata dapatnya di sini. Kemudian kembali lagi kita gambarkan segitiganya, lalu kita hitung lagi X star-nya. Nah, setelah sampai langkah tersebut, langkah ini kita ulang-ulang. Kita cari X star berikutnya, lalu kita pasangkan lagi, kemudian kita cari X star-nya lagi, sedemikian sehingga nilai eksak ini ketemu. Oke, kemudian kita coba langsung ke penerapannya di Excel. Nah, langkah ini sangat mirip dengan metode setengah interval, jadi di sini saya kopikan saja format tabelnya. Kemudian kalau kita lihat langkah-langkahnya di sini, langkah nomor 2 ini sedikit berbeda. Kalau tadi kita mencari XT pada setengah interval, sekarang kita mencari X star dengan rumus pengertian segitiga sebangun yang kita turunkan sebelumnya. Kemudian kita hitung nilai X star-nya, lalu kita evaluasi, sama seperti pada metode setengah interval. Nah, jadi ini misal lagi-lagi kita pakai nilai 1 dan 2. Nilai 1 dan 2 ini merupakan asumsi bebas ya. Yang penting adalah kedua hasil dari fx1 dan fx2 ini memberikan hasil yang berlawanan tanda, 1 minus 1 positif. Kenapa? Supaya
kalau kita lihat di sini, supaya bisa semakin mendekati nilai eksak yang kita targetkan, begitu. Nah, ini step pertama, kita hitung seperti pada poin 1 sampai 4 berikut. Kemudian step di sini XT pada metode setengah interval kita perlu ganti dengan X star. Rumusnya pun berbeda. Rumus yang sekarang adalah xi minus 1, di sini x2 dikurangi fx i minus 1, i plus 1, di sini fx2, kemudian dibagi fx2 dikurangi fx1, lalu dikali selisih antara x2 dan x1. Nah, ini adalah X star-nya. Kita lihat di sini nilainya berbeda di antara setengah interval dengan interpolasi linear. Kemudian, untuk iterasi berikutnya, sama lagi kita menggunakan rumus yang sama, hasil dari evaluasi nilai antara fx1, fx2, dan fxt. Jadi kita kopikan saja di sini. Kemudian ini juga kita kopikan ke bawah. Demikian juga yang ini kita kopikan ke bawah. Errornya juga sama nilainya, rumusnya. Tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, kalau kita lihat pada metode setengah interval, misalnya pada step ke-7 gitu ya. Pada step ke-7 kita masih mendapatkan error sekitar 0,4%. Kemudian kalau di metode berikutnya yaitu interpolasi linear, pada step ke-7, iterasi ke-7 ternyata kita sudah mendapatkan akurasi yang sangat bagus. Jadi di sini terlihat bahwa metode interpolasi linear ini lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Nah, ini adalah metode yang kedua.